Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami tentang pengadaan tenaga kerja pada perusahaan multinasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Saya Ida Bagus Ayat di Kirantara. Saya Ketut Yastradana. Saya Ibu Tidiniarta. Saya Iwayan Wijasri Saputra. Nah, Gusti Uragung Gusti Jayandika. Di era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang ke arah yang lebih sangat maju. Tak terkecuali di bidang perdagangan yang melibatkan perusahaan berskala internasional. Lembaga ekonomi internasional yang saat ini mempunyai peran penting adalah multinational company atau multinational corporation, atau sering disebut dengan multinational enterprise. MNC mempunyai cabang di beberapa negara dan MNC tidak mengenal batas negara. Ia selalu mengembangkan pasarnya terutama kepada negara-negara ketiga. Seleksi global. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan terdapat beberapa macam sumber daya, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial atau keuangan. Sumber daya yang paling penting dalam sebuah organisasi adalah sumber daya manusia. Saat ini perusahaan telah memandang sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Oleh sebab itu, peran sumber daya manusia atau tenaga kerja akan semakin besar. Orang-orang yang menyediakan tenaga kerja, bakat, kreativitas, dan semangatnya bagi organisasi. Jadi beberapa di antara tugas yang paling penting dari seseorang manajer adalah menyeleksi, melatih dan mengembangkan orang-orang yang membantu organisasi mencapai tujuannya. Tanpa orang yang kompeten, perusahaan atau organisasi akan mengejar tujuan yang tepat atau menemui kesukaan perusahaan akan organisasi dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM memiliki fungsi manajemen yang berhubungan dengan proses perencanaan, rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi, dan lain sebagainya. Setiap organisasi, terutama organisasi perusahaan multinasional, mereka menentukan sumber daya manusia yang mereka butuhkan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Bagaimana mereka merekrut dan menyelesaikan orang-orang yang paling potensial untuk tiap-tiap posisi. Tujuan rekrutmen: 1. Agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. 2. Untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan di masa sekarang dan di masa mendatang. 3. Untuk meningkatkan pool calon karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin. 4. Untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. 5. Untuk membantu meningkatkan keberhasilan seleksi dengan mengurangi calon karyawan yang sudah jelas tidak memenuhi syarat. 6. Untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. 7. Untuk mengkoordinasi upaya rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan. 8. Untuk mengevaluasi efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar kerja. 9. Untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap program-program tindakan alternatif dan pertimbangan hukum dan sosial lainnya menurut komposisi tenaga kerja. Yang selanjutnya, sumber dan metode untuk mendapatkan pelamar. Yang pertama, sumber internal adalah karyawan yang ada dalam organisasi dipromosikan, dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bias dikaryakan dan dipanggil kembali. Yang kedua, sumber eksternal adalah merekrut karyawan dari luar. Ini memiliki jumlah keuntungan, antara lain memasukkan orang baru dengan gagasan segar. Yang ketiga, para karyawan di perusahaan-perusahaan yang terkenal memiliki para manajer andal, sehingga mereka dengan mudah dihubungi oleh biro-biro tenaga kerja swasta dan sering diminta secara langsung untuk perusahaan yang menghendaki bergabung dengan mereka. Filosofi penempatan SDM pada perusahaan multinasional. Berbagai pertimbangan tentunya amat diperlukan dalam memulai suatu kegiatan, misalnya pertimbangan keuangan, pasar, hukum, dan sebagainya. Pertimbangan memainkan peranan penting dalam proses rekrutmen dan penerimaan di sebagian besar perusahaan di Amerika Serikat.
Sebagai contoh, Federal Express Corporation memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menerapkan kesempatan kerja yang adil bagi semua karyawan tanpa memandang umum, jenis kelamin, ras, warna kulit, asal negara, kewarganegaraan atau cacat fisik. Mereka sangat terikat pada komitmen ini karena menganut prinsip-prinsip kesempatan kerja yang sama merupakan satu-satunya cara hidup yang dapat diterima. Sekalipun banyak kerangka kerja hukum yang dihadapi, SDM diarahkan pada keputusan ketenaga kerjaan mengenai rekrutmen, pemecatan, kesehatan, keselamatan, dan kompensasi. Proses pengolahan SDM pada perusahaan multinasional. Proses pengolahan SDM pada perusahaan multinasional yang baik dilakukan dalam lingkup lokal maupun internasional. Saat Anda mengelola perusahaan, tentunya Anda juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan Anda di perusahaan multinasional. Anda tidak bisa mengharapkan hasil yang maksimal begitu saja jika kesejahteraan karyawan Anda tidak Anda perhatikan. Sebagai atasan, untuk menjadi peduli terhadap karyawan itu adalah tugas Anda. Semua orang pastinya senang diperhatikan. Jadi, pastinya jika mendapat perhatian dari atasan, langsung pastilah akan menyenangkan karyawan Anda. Jika karyawan Anda merasa senang, maka pekerjaan pasti akan lebih maksimal, bukan? Itulah salah satu kunci untuk mengembangkan perusahaan yang maju, bangun dan perkuat dari dalam terlebih dahulu sebelum memperhatikan pangsa pasar. Kesimpulan, Multinational Corporation atau MNC merupakan salah satu lembaga ekonomi internasional yang saat ini memegang peranan yang amat penting dalam memberikan kontribusi yang amat penting dalam roda perekonomian, meningkatkan roda perekonomian maupun pertumbuhan ekonomi di dunia, khususnya negara-negara ketiga, negara berkembang termasuk Indonesia. Bagi MNC menyadari bahwa SDM memiliki peranan yang menentukan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Salah satu aspek yang mendapat perhatian besar dimaksud yaitu proses perekrutan SDM berkualitas, bagaimana dibutuhkan perusahaan setelah diketahui kebutuhan sumber daya manusia, diketahui persyaratan pekerjaan melalui analisis jabatan. Proses rekrutmen yang efektif tidak saja memenuhi kebutuhan perusahaan, tetapi pelamar dan masyarakat kebutuhan individu mempunyai aspek rekrutmen menonjol, yaitu menarik calon peminat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Pramosanti. Om Santi. Santi, Om.